Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White. Bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 10 November 2020 dengan judul Rencana Serangan Iblis dan Status Quo. Ayat inti, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Keterangan melalui dua kesalahan besar, kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu. Iblis membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Sementara yang pertama meletakkan dasar spiritisme, yang terakhir menciptakan ikatan simpati dengan Roma. Protestan Amerika Serikat akan menjadi yang terkemuka, mengulurkan tangan melintasi jurang pemisah untuk menggenggam tangan spiritisme. Mereka akan menjangkau melintasi lubang yang tak terhingga dalamnya untuk berjabat tangan dengan penguasa Roma. Dan di bawah persekutuan tiga serangkai ini, negara ini akan mengikuti jejak Roma menginjak-injak hak-hak hati nurani. Sementara spiritisme semakin mirip meniru kekristenan yang sekedar nama saja pada zaman ini, ia memiliki kuasa yang lebih besar untuk menyesatkan. Iblis sendiri diubah menurut cara-cara modern. Ia akan tampak dengan tabiat seorang malaikat terang. Melalui agen-agen spiritisme, diadakanlah mujizat-mujizat. Orang sakit disembuhkan dan banyak keajaiban yang tidak bisa disangkal akan diadakan. Dan sementara roh-roh itu mengaku percaya kepada Alkitab dan menunjukkan penghormatan kepada institusi gereja, pekerjaan mereka akan diterima sebagai pernyataan kuasa ilahi. Garis perbedaan antara orang yang mengaku Kristen dan orang fasik sekarang sukar ditentukan. Anggota-anggota jemaat mengasihi apa yang dikasihi dunia ini dan siap sedia bergabung dengan mereka. Dan iblis berketetapan untuk mempersatukan mereka di dalam satu badan, dan dengan demikian memperkuat kepentingannya oleh memasukkan semua ke dalam barisan spiritisme. Para pengikut Paus yang menyombongkan mujizat sebagai suatu tanda yang tertentu dari gereja yang benar akan mudah tertipu oleh kuasa yang mengadakan keajaiban ini. Dan Protestan yang sudah membuangkan perisai kebenaran juga akan tertipu. Para pengikut Paus, Protestan, dan para pencinta keduniawian akan sama-sama menerima bentuk kesalehan dan peribadatan tanpa kuasa, dan mereka akan melihat di dalam persatuan ini gerakan besar bagi pertobatan dunia dan menyambut milenium yang sudah lama diharapkan itu. Melalui spiritisme, iblis tampak seperti pemberi berkat kepada umat manusia, menyembuhkan penyakit manusia itu, dan mengaku akan memberikan suatu sistem kepercayaan agama yang baru dan yang lebih tinggi. Tetapi pada waktu yang sama, ia bertindak sebagai perusak. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 618 dan 619.
Saudaraku yang kekasih, iblis menggunakan tipuan, menggunakan berbagai macam cara untuk menuntun manusia jauh dari Tuhan. Dan garis perbedaan antara orang Kristen dan orang yang fasik yang jauh dari Tuhan menjadi semakin kabur dan sukar untuk ditentukan. Mari kita berdiri menjadi laskar Kristus, melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, menuruti perintah-perintahnya yang adalah kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, berikanlah kami hikmat untuk melihat dan untuk mengambil satu sikap untuk memilih Tuhan, dan kami tidak mudah tertipu dengan tipuan iblis. Kami kembali menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Marilah tangan Tuhan yang penuh kasih memegang tangan kami, menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Marilah Tuhan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan untuk kami agar kami boleh bekerja dan beraktivitas hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.